tidak hanya sekedar orang itu berderma mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya, tapi juga membutuhkan pengetahuan. Jangan-jangan tadi itu, wah lembaga ini ternyata terlibat dalam organisasi teror. Saya melihat bahwasanya orang-orang kita di negeri kita ini itu penderma orangnya. Jadi dana umat itu demi maslahat umat, untuk kebutuhan-kebutuhan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast ABI atau podcast Ahlul Bait Indonesia yang membicarakan berbagai persoalan tentang sosial keagamaan yang ada di masyarakat, baik di dunia internasional maupun di nasional. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz Ilyas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya sepertinya spesial Ustadz. Baru kali ini saya ketemu sama Ustadz di podcast ini Ustadz. Iya, betul. Ya, kita rencananya akan membahas terkait soal dana umat Ustadz. Karena kan akhir-akhir ini banyak donasi ke Palestina. Itu kan termasuk sepertinya orang membayangkan itu seperti dana umat. Nah, sebenarnya apa dana umat itu? Bagaimana sejarahnya kok muncul istilah dana umat itu Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya dalam sebatas pengetahuan saya yang saya baca, dana umat ini mungkin bisa saya katakan dalam Islam itu dengan istilah Baitul Mal. Ya. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal itu bait itu kan rumah ya, mal itu harta. Secara dalam satu kata Baitul Mal itu perbendaharaan. Namun dalam menjadi sebuah istilah dalam fikih terutama itu Baitul Mal itu tempat penyimpanan harta atau aset umum, harta umum muslimin ya, dari pemasukan atau karena tempat penyimpanan harta benda umum milik muslimin mendapatkan pemasukan di situ dari sumber-sumbernya. Lalu untuk apa ini? Ya untuk kebutuhan umat Islam. Jadi dana umat itu yang saya tahu bisa berarti umum, dalam arti untuk kemanusiaan, melihat tujuannya. Bisa juga dana umat ini maksudnya dana umat Islam. Nah, kalau dimaksud dana umat Islam ya Baitul Mal muslimin. Ya Baitul Mal untuk muslimin, dari muslimin dan untuk muslimin, dari umat Islam ke umat Islam. Dan ini secara historis ada dua poin ya yang bisa saya sampaikan. Pertama, di masa para nabi, bahwasanya dari Nabi Ibrahim bahkan alaihissalam itu dalam sebuah riwayat sumber pemasukan atau pemasukan Baitul Mal itu dari humus bahkan. Ini dalam sebuah riwayat. Jadi humus itu artinya 1/5 atau 20% dari hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha maupun dari keuntungan. Nah, itu dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalam sebuah riwayat yang saya baca. Lalu selain itu juga ada zakat. Jadi zakat juga dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa para nabi itu mengeluarkan zakat dari harta mereka. Dari Nabi Ismail, Nabi Yakub,
dan nabi-nabi lainnya, bahkan Nabi Isa alaihissalam juga disebutkan mengeluarkan zakat dan menyerukan umatnya untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini sumber-sumber Baitul Mal yang masuk ke dalam entah itu sebuah lembaga, entah itu sebuah pemerintahan agama, atau dari satu orang yang dia sebagai tokoh agama dan dia menjadi pendiri atau yang membangun Baitul Mal itu. Nah, ini dari segi sejarahnya pada masa dahulu dalam agama samawi di masa dahulu sebelum Islam. Lalu di Jazirah Arab pun itu yang saya baca juga sebelum Islam itu Jazirah Arab kan sistemnya sistem kekuasaan atau itu setiap wilayah atau ada berbagai kabilah di Jazirah Arab. Ya, sistemnya sistem kekabilahan. Siapa pemimpinnya? Ya, kepala sukunya itulah yang menerima dana dari kaumnya. Ya, contohlah misalnya zaman Hatim At-Ta'i atau ayahnya sebagai tokoh kabilah itu menerima bahkan lebih dari 1/5, lebih dari 20% menerima dari kaumnya sebagai persembahan kaumnya, dipersembahkan kepada kepala suku. Lalu kepala suku ini ya sebagai pimpinan dia tentunya memperhatikan kaumnya, kesejahteraan kaumnya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya itu artinya sejarah dana umat yang belum sampai disebut dengan Baitul Mal. Lalu sampai masa Islam itu berawal dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdakwah dan dakwah ini perlu dana, gitu, merekrut orang-orang yang kita tahu sejarah bahwa di awal Islam itu orang-orang lemah atau orang-orang yang tertindas, mustad'afin, itu yang tergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu donatur utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istri beliau sendiri, Sayyidah Khadijah, yang dikenal dengan wanita yang saudagar, yang kaya raya, dan beliau baktikan, beliau keluarkan seluruh hartanya untuk dakwah ini. Nah, dari dakwah ini kemudian tersebar dan sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah membentuk pemerintahan. Barulah dari atau setelah membentuk pemerintahan, membangun pemerintahan itu, terbentuklah Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu di situ yang saya baca itu ada 2 bagian yang masuk dalam manajemen keuangan, dalam urusan manajemen keuangan. Yang pertama pencatatan nama-nama mujahidin. Karena ini pemerintahan hukumah Islamiyah, maka tentu ada kabilah-kabilah atau suku atau kaum Quraisy yang musyrik, yang kafir, non-Islam, tapi musuh Islam lah secara umum. Itu terjadi peperangan. Nah, sumber pertama Baitul Mal itu adalah harta rampasan perang, hasil dari perang Badar, perang dengan kaum Yahudi. Dari situ kemudian Rasulullah mengatur dalam urusan keuangan ini, dari masalah pembagian harta rampasan perang itu. Misalnya ini ya, yang disebut dalam sejarah itu pembagiannya itu dengan cara
yang belum berkeluarga dapat 1 saham, yang berkeluarga dapat 2 saham, yang punya keluarga banyak itu sahamnya lebih lagi. Itu dalam pembagian. Jadi ada bagian pencatatan nama-nama sebagai mustahik yang berhak menerima dana dari Baitul Mal itu, tapi juga ada yang bagian pengumpul dana. Jadi Rasulullah mengumpulkan dana. Dan selain itu dalam urusan pemerintahan juga, untuk kepentingan pemerintahan dan dakwah Islam itu Rasulullah menugaskan sejumlah sahabat di berbagai wilayah. Misalkan Rasulullah mengutus seseorang sahabatnya ke Bahrain misalkan. Bahrain dulu ya, bukan Bahrain sekarang. Bahrain dulu itu lebih luas, mencakup Ihsa, termasuk mungkin Qatif. Itu di situ Rasulullah menugaskan sampai Rasulullah meninggal. Kemudian sahabat itu beralih karena kebijakan kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Baitul Mal itu erat kaitannya dengan urusan pemerintahan, satu, juga erat kaitannya dengan rakyat atau umat. Karena itu dana yang terkumpul, yang terhimpun dari sumber-sumbernya apa? Ya zakat, ya ada infak yang wajib, itu zakat mal. Ada infak yang mustahab, ya sedekah gitu. Tapi juga dalam pemerintahan itu punya kebijakan, ada upeti diberlakukan kepada ahlul kitab misalnya yang tinggal di tanahnya umat Islam, ya, di tanah pemerintahan Islam. Juga ada pajak. Nah, dari situ Baitul Mal itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan bisa meluas banyak di berbagai wilayah gitu. Nah, itu kan di masa Rasulullah. Nah, Iya. kalau masa sekarang itu seperti apa seharusnya, dan yang ada seperti apa? Itu kan dulu kan tadi kan masa Rasulullah sumber utamanya adalah rampasan perang. Iya. Ya, Sumber pertama. Iya, sumber Baitul utama. Mal. Nah, kalau yang saat ini seperti apa? Terus kemudian Rasulullah ketika itu kan pemerintahnya pemerintahan Islam, pemerintahan agama. Nah, Iya. kalau yang di sini kan demokratis, artinya bukan pemerintahan agama. Nah, itu seperti apa seharusnya? Kemudian bentuknya, Bentuk pemerintahannya bentuk apa? dana umatnya. Ya, dana umat Islam itu Baitul Mal Muslimin, dengan kata lain. Itu bisa berada di sebuah lembaga sosial dan kemanusiaan yang ada di negeri kita ini, dan menerima siap menerima sumber-sumber dana syar'i tadi, khumus, kemudian kalau istilah kita ini zakat profesi, khumus itu, kemudian zakat mal, sedekah, infak, ya, secara umum itu semuanya infak, ya. Dan infak itu pelakunya atau pendermanya, donaturnya itu memang yang disebut oleh Al-Quran itu ada yang saya tahu itu muttaqin misalnya, kemudian musallin. Nah, dalam ayat lain wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini salah satu ciri orang bertakwa ialah dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka itu mereka mengeluarkan infak itu. Bahwa rezeki itu semua karunia yang kita terima berupa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala.
potensi-potensi yang kita miliki, daya pencarian kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesannya memang kepada disebutkan orang muttaqin di sini. Kemudian ya di ayat lain orang musallin, bahwasanya di dalam harta mereka itu ada hakun maklum istilahnya. Hak maklum itu berarti setiap orang, terlebih dalam kalangan muslimin ini, itu dalam harta mereka, orang-orang yang punya itu ada hak lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta. Orang meminta itu karena udah terpaksa, karena membutuhkan. Dan mahrum itu orang yang mengalami kebuntuan dalam pencarian nafkah atau ditindas seperti yang di Gaza, di Palestina. Jelas itu orang yang mahrum karena ditindas, orang yang mustadafin, harta bendanya dimusnahkan, ya. Nyawa dan harta bendanya, sehingga orang itu tergerak untuk berinfak, untuk berderma. Kalau di zaman Rasulullah tadi kan mungkin Rasulullah bisa menunjuk siapa-siapa yang menjadi orang untuk pengumpul dana umat atau baitul malnya. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Atau siapa yang bisa menjadi pengumpul dana umat tersebut? Ya, itu bisa dari lembaga atau yayasan atau majelis taklim, atau juga seorang ulama yang dia punya jamaah. Kemudian taruhlah misalkan seorang alim, dia dikenal oleh umat Islam yang ada di negeri ini, lalu mempercayakan hartanya, mengeluarkan hartanya kepada seorang alim ini yang punya majelis taklim atau tidak, sebuah lembaga gitu, lembaga sosial kemanusiaan. Nah, ini kalau lembaga kemanusiaan dan sosial itu sumber-sumbernya adalah dana syar'i yang saya sebutkan tadi, yang menjadi baitul mal muslimin gitu. Tapi kalau dana umat yang sifatnya umum, tetap saja itu pendermanya itu beragam orang. Beragam dia entah agamanya Islam atau bukan, tapi mungkin lebih pada kemanusiaan, ya. Gitu. Kemudian Zat, tujuannya dari pembentukan dana umat atau baitul mal ini sebenarnya kan untuk menyelesaikan persoalan umat yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan umat mereka saat ini? Buktinya sekarang ada di Indonesia baitul mal sepertinya kalau disebut lembaga-lembaga kemanusiaan banyak, tapi orang-orang umat Islam masih banyak persoalan, terutama persoalan ekonomi. Nah, bagaimana dengan itu, Zat? Apakah artinya baitul mal yang ada di Indonesia saat ini tidak berjalan, atau kenapa sebenarnya? Iya, lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang juga dari sumber-sumber dana syar'i itu bisa kita sebut baitul mal, itu kan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat muslimin. Dan kebutuhan-kebutuhan umat itu tidak terbatas pada materi saja, tetapi juga kebutuhan spiritual. Perlu ada masjid, perlu ada bangunan majelis taklim, perlu ada sebuah yayasan atau himpunan keagamaan, organisasi keagamaan. Nah, itu perlu dana kan, seperti itu. Nah, kemudian dari situ untuk kebutuhan-kebutuhan umat ini, infak itu juga secara umum itu bukan cuma berupa menginfakkan harta, tapi juga menginfakkan ilmu.
Saya membaca mengenai definisi Baitul Mal itu diumpamakan seperti Baitul Ilm, rumah ilmu. Rumah ilmu ya pusat ilmu yang dia akan mengantarkan ilmu itu kepada tempat, semua tempat kalau bisa, menjangkau semua tempat dari satu ulama. Ilmunya terkumpul ada pada ulama ini kan, lalu disebarkan, menyebar ke berbagai wilayah, berbagai tempat. Harta ini juga begitu. Harta ini harus menyebar dan tujuannya itu memenuhi kebutuhan umat itu, baik kebutuhan material. Nah, ini juga sudah istilahnya mustahiknya itu sudah diklasifikasi. Ada untuk kalangan terbatas, ya, kalangan fukara, masakin, anak yatim, ibnu sabil, dan seterusnya, seperti itu. Jadi saya kira yang terpenting itu adalah dalam Baitul Mal itu bagi pendermanya, bahkan juga bagi bagi mustahiknya itu, yang penting menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu dari mana? Kalau tidak, kesadaran tidak akan muncul tanpa pengetahuan. Jadi harus ada pengetahuan bagi penderma sehingga dia tahu sasarannya. Mau dia salurkan kemana nih harta benda ini? Banyak lembaga di negara kita, di negeri kita ini. Banyak lembaga sosial di sana sini. Banyak panti asuhan juga. Tapi juga perlu artinya dia yakinnya kemana. Masing-masing lembaga memberikan trust bagi masyarakat, ya. Dan juga perlu penderma juga membutuhkan bukti nyata Baitul Mal itu bergeraknya, penyalurannya itu, kegiatannya apa, dan seterusnya, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa apabila Baitul Mal atau dana umat ini berjalan dengan baik di Indonesia, maka tidak akan lagi ada korban pinjaman online, atau tidak ada lagi orang yang akan bermain judi untuk mengharapkan uang yang lebih besar demi kesejahteraan mereka. Nah, itu benar nggak, Ustaz? Apabila Baitul Mal ini berjalan dengan benar? Ya, pertama yang perlu kita ketahui, saya kira bahwa Baitul Mal itu, adanya Baitul Mal itu sebagai bentuk kerjasama. Ini umat yang beragam ini harus gotong royong satu dengan yang lain. Yang mampu memberikan yang tidak mampu, ya. Dan juga dalam agama, dalam Islam diserukan wajib kamu bayar zakat, dan diserukan supaya berjihad bi amwalikum wa anfusikum, jihad dalam harta benda. Disadarkan juga bahwa dalam harta itu yang kamu miliki adalah bukan seluruhnya milikmu, ada hak orang lain yang harus kamu keluarkan. Itu seruannya seperti itu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Contohnya seperti itu. Nah, adanya sampai pada fenomena penggadaian, pinjol, itu sebagai dampak, berarti ada masalah dalam kerjasama antara penderma, bisa juga mustahik itu sendiri. Artinya begini, dia tidak mampu, apakah dia tidak berusaha atau bangkit untuk keluar dari ketidakmampuan, keadaan ekonominya yang lemah gitu. Tidak mudah seharusnya orang itu menengadahkan tangan. Kemudian juga bagi penderma itu juga bahwasannya
eh, dia harus membangun dirinya bahwa infak itu bukan cuma, kadang orang berpikir begini, bahwasanya urusan kemiskinan itu biarlah urusan pemerintah. Itu kan rakyat. Berarti pemerintah tanggung jawabnya. Nah, artinya tanggung jawab kemiskinan itu urusannya pemerintah misalnya. Sehingga dia tidak enggan untuk berderma. Tidak, bukan itu. Infak itu pada hakikatnya membangun diri kita. Bahwa ada kepedulian dalam diri kita. Kita harus membangun kerjasama. Yang kebaikannya itu kembali kepada penderma itu sendiri. Ya, contohlah misalnya dalam humus, dalam zakat, itu yang dibersihkan dalam Islam itu adalah dirinya dulu, keluarganya, dan bahkan anak keturunannya. Karena hartanya sudah bersih, dikeluarkan kewajibannya, humusnya, zakatnya. Selain itu juga harta benda itu sendiri harus dibersihkan. Barangkali ada yang kotor atau halal, tetapi ada semacam endapan yang harus dikeluarkan itu. Nah, itulah gunanya. Ya, dari sini ketika ada kesadaran bahwa harus dalam sebuah masyarakat itu kerjasama, insya Allah setelah ini penderma dengan artinya orang yang mampu, kaum yang mampu dan yang tidak mampu itu memiliki kesadaran akan kerjasama. Tinggal tugas Baitul Mal ini sebagai medianya nih. Nah, Baitul Mal ini sekarang amanah enggak itu Baitul Mal itu, lembaga sosial itu amanah apa tidak? Dari sini ini bahwasanya orang-orangnya, manajemennya itu bertanggung jawab memegang dana syar'i. Ini dananya Allah ini, dananya muslimin ini, dananya umat di sini. Nah, dia harus benar-benar membangun manajemen yang benar, strategi. Jadi tidak hanya yang pihak manajemen itu hanya sebagai media kemudian mengumpul dana syar'i lalu menyalurkan saja, menghabiskan. Memang infak itu untuk dialihkan dari dana syar'i yang dimiliki, dana ya, harta benda yang dimiliki oleh orang kaum punya, untuk dipindahkan dipindahkan sebagiannya kepada orang-orang yang tidak mampu, supaya ada kesejahteraan dalam masyarakat secara utuh, secara keseluruhan di situ. Ya, artinya berarti keberadaan Baitul Mal atau dana umat atau lembaga-lembaga kemanusiaan tersebut harusnya mampu dong memberantas kemiskinan. Seperti itu makanya perlu manajemen. Manajemen ini tadi saya katakan bahwa lembaga sosial atau Baitul Mal atau lembaga dana umat ini itu selain menyalurkan dana syar'i itu juga memberdayakan. Jadi tidak hanya memberi tapi juga mendidik, ya, mendidik, memberikan keterampilan, memberdayakan orang yang barangkali dengan ini ada orang punya bakat atau punya mau bisa dia berusaha, dia bisa berdagang misalnya, diberdayakan. Ada program UMKM misalnya, itu pemberdayaan. Jadi ada selain penyaluran yang berupa infak, menyalurkan infak kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi juga ada strateginya lagi, ada pemberdayaan di situ. Ustadz tadi juga menyebutkan terkait kepercayaan, artinya lembaga yang pengumpul
uang atau donasi atau dana masyarakat ini harus memiliki kepercayaan. Sementara kita tahu Ustaz, baru-baru ini juga terjadi kan, Ya. ketika mereka mengumpulkan dana-dana umat melalui kotak-kotak amal, ternyata larinya ternyata untuk kegiatan-kegiatan yang lain atau teror. Nah, itu bagaimana kemudian ini bukankah kepercayaan masyarakat umat ini akhirnya runtuh terhadap pengumpul dana umat atau Baitul Mal ini? Nah, bagaimana itu? Ya. Bagaimana kita bisa kemudian mempercayai apa ciri-cirinya atau apanya? Bagaimana kita bisa ketika saya mengasih dana zakat atau dana infak atau dana untuk umat kepada sebuah lembaga, saya percaya bahwa ini nanti tidak digunakan untuk keperluan yang lain seperti kegiatan teroris. Ya, itulah yang tadi saya sampaikan. Tidak hanya sekedar orang itu berderma mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya, tapi juga membutuhkan pengetahuan. Dia harus tahu lembaga itu siapa pengelolanya. Paling banyak kan ulama ya, ulama, dan ulama ini punya majelis taklim, ulama ini punya yayasan, dan di situ menjadi pengumpul dana syar'i. Lalu ulama ini punya hubungan yang baik dengan jamaahnya, dengan masyarakatnya, sehingga akan lahir kepercayaan, trust itu kepada Baitul Mal yang ada pada orang alim ini misalnya, atau pada tokoh ini, atau lembaga yang di situ ada tokoh alim di situ. Ya. Iya, artinya umat tidak sembarangan berarti ketika menyalurkan, atau harus berhati-hati berarti ketika mau menyalurkan dananya. Memang idealnya harus pakar syariat, ulama yang dia dia yang menyelesaikan umat, memenuhi kebutuhan umat itu. Kebutuhan umat tadi saya katakan bukan hanya materi saja, kebutuhan spiritual juga, dan kebutuhan akan pemahaman tentang Islam. Pokoknya kita semua ini kan dituntut atau diharuskan untuk menuntut ilmu. Talabul ilm fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dalam berderma dia harus tahu hukum-hukumnya kan, sumber-sumber sumber-sumber dana syar'i, sumber-sumber Baitul Mal, dana umat. Itu tidak sekedar orang mengeluarkan hartanya, ada aturannya di situ. Zakat ada nisabnya, kan perlu ilmu ini. Humus ada ketentuannya. Juga infak pun juga ada batasan juga gitu. Orang bolehlah dia mengeluarkan seluruh harta bendanya kalau itu memang dia yakin. Tapi apakah ada orang-orang yang di bawah tanggungannya itu yang jadi terlantar nantinya? Nah, itu yang jadi ada keadilan. Jadi dana syar'i ini, sumber-sumber Baitul Mal itu dikeluarkan oleh pendermanya, penginfaknya, itu atas dasar keadilan dan ihsan istilahnya. Ihsan kan berbuat kebaikan, tapi tidak cukup dengan ihsan saja, tapi harus ada adil. Dia harus adil dengan harta bendanya. Dia harus adil dalam kemana dia harus infakkan, salurkan harta bendanya. Nah, ketika ada seorang ulama yang terpercaya, ulama alim yang bertakwa,
yang adil, apalagi dia pakar syariat. Dia bisa mempunyai banyak lembaga-lembaga di bawahnya, kantor-kantor. Di situ orang enak mengeluarkannya dengan dengan lega gitu. Saya sudah menunaikan kewajiban. Tidak ada rasa kekhawatiran bagi donaturnya atau bagi penginfaknya. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan terus dia lepas, tapi harus juga diiringi dengan pengetahuan. Dia salurkan kemana dana itu. Gitu. Ya. Jangan-jangan tadi itu, Iya. wah lembaga ini ternyata terlibat dalam organisasi teror. Iya. Artinya sebenarnya tidak gampang untuk menjadi pengumpul donasi dana umat ini. Tidak sembarangan orang bisa menjadi pengumpul donasi dana umat seperti itu. Cuman yang ada di Indonesia sekarang hampir setiap gang, setiap tempat kita pasti ada donasi-donasi yang mengaku mengatasnamakan umat Islam apa. Nah itu terus bagaimana itu, Ustaz? Ya itu dari situlah orang itu jadi banyaknya fenomena seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Orang jadi malah makin tahu kemana dia harus salurkan harta bendanya itu. Dan Allah pasti mengungkap sebuah lembaga yang dia itu dalam kebatilan, sudah pasti akan terungkap kan, yang namanya rahasia yang ditutupi, sehingga jadi ditunjukkan kepada umat, kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat itu nggak menaruh kepercayaan kepada lembaga itu. Nah kemudian Ustaz, di Indonesia kan umat muslim kan mayoritas, Ustaz. Kemudian dana-dana umat pengumpul lembaga-lembaga juga banyak, Ustaz. Tapi ini kenapa kok sepertinya tidak bisa, potensi yang ada seperti tidak bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga, atau apa yang terjadi? Jangan-jangan masyarakat apatis dengan lembaga-lembaga itu sehingga tidak menyalurkan donasi-donasinya. Atau apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok ini seperti ada kemacetan antara potensi yang besar, kemudian ada lembaga yang bisa bergerak untuk mengambil potensi itu, tapi tidak berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dalam tanda kutip kita masih lihat kemiskinan masih menjadi mayoritas umat Islam saat ini di Indonesia. Gimana itu, Ustaz? Ya, kembali kepada dasar atau dasar berdirinya Baitul Mal itu, dasar berdirinya dana umat itu, bahwasanya dana umat itu lahir dari sebuah pemerintahan. Pemerintahan kan juga sebuah lembaga, ya kan? Nah, sebuah lembaga ini kemudian ketika berdiri otomatis ada dana umat, dan itulah karena dasar harus adanya kerjasama, bahwa umat itu saling bekerja sama. Ada masalah di situ dalam kerjasama. Ketika masih ada ketimpangan, ada kesenjangan, berarti masalahnya di kerjasama itu. Kerjasama di antara masyarakat itu bagi kaum yang mampu dan yang tidak mampu, tapi juga masalahnya dari lembaga itu. Nah, orang itu masalahnya bisa masalah internal dan eksternal. Ya. Masalah internalnya orang bergantung, hidupnya itu dia nggak mau bangkit. Nah, tapi juga ada masalah eksternal itu bukan dirinya yang masalah, tapi ada pihak yang menindas, ada pihak, bisa jadi pihaknya dari lembaga itu sendiri, dan juga pihaknya dari penginfak yang punya harta. Dia tidak dia simpan harta itu, dia tahan harta itu, dan seterusnya, seperti itulah. Kemudian bagaimana kita
mengurai benang kusut kerjasama yang bulat nggak terjadi ini Ustaz. Artinya ini kerjasamanya tidak terjadi dengan baik. Terus bagaimana caranya agar kita bisa kerjasamanya menjadi lebih baik lagi sehingga kan dana umat bisa terkumpul, umat bisa semua menjadi sejahtera. Bagaimana caranya Ustaz? Ya ini tugas bersama ya. Ulama terus memberikan pencerahan atau lembaga memberikan pencerahan, lembaga sosial yang di situ ada ulamanya. Jadi lembaga sosial atau lembaga dana umat itu dalam menyerukan supaya orang itu berinfak, baik infak yang wajib maupun yang sunnah, itu bukan hanya kayak iklan pembodohan lah, dengan narasi-narasi pembodohan. Tetapi harus yang disampaikan itu narasi-narasi yang pencerahan, mencerahkan, memahamkan agama itu apa, bahwasanya agama itu terdiri dari apa, iman dan pengamalan. Dicerahkan. Tugas ulama juga, tugas pemerintah juga, ya tugas semua masyarakat. Ya. Kalau ini kita ngelihat potensi masyarakat atau umat Islam di Indonesia kan cukup besar terkait dengan dana umat ini. Kalau berjalan dengan baik, apa mungkin kita nanti bisa dalam tanda kutip itu bisa sejahtera seperti negara-negara yang lain dengan dana umat yang berjalan dengan baik Ustaz, di Indonesia? Sangat bisa. Artinya peluang itu sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Saya melihat bahwasanya orang-orang kita di negeri kita ini itu penderma orangnya dan mampu, punya kemampuan. Kita lihatlah di orang yang umroh itu banyak dari Indonesia. Bahkan dalam apa namanya, di pasar pun uang rupiah laku di situ, saking banyaknya jamaah umroh atau jamaah haji, termasuk orang-orang kita ini jumlahnya banyak jamaahnya. Nah, di situ potensi dalam masalah mal ini, dalam masalah harta itu mereka punya, dan juga senang berinfak, ya kan, senang bersedekah. Nah, tinggal apa, dicerahkan mereka, dicerahkan apa namanya, penginfaknya ini, bahwasanya dicerahkan sampai pada tahap mereka menjadi bertakwa, mereka menjadi orang yang ahli sholat, yang dia menyadari bahwa dalam harta mereka itu ada hakun maklum, hak yang sudah maklum, bahwasanya dalam harta, seluruh harta mereka itu ada hak orang untuk orang lain gitu, baik bagi orang yang membutuhkan sampai meminta, maupun orang yang betul-betul menghadapi kesulitan. Atau jangan-jangan orang-orang yang mampu ini bingung, ini mau saya kasihkan kemana ini, salurkan kemana ini, kepada yang tepat ini yang mana, kemana, karena kan banyak, kemudian mereka bingung ini mau saya kasih yang mana biar amanah gitu. Yaitu perlu pengetahuan, perlu dicerahkan, dipahamkan. Ini tugas orang berilmu, tugas ulama, tugas pakar hukum, pakar syariat maksud saya. Jadi di majelis-majelis taklim itu harus dicerahkan jamaah-jamaahnya supaya dalam menyalurkan hartanya itu dengan yakin dia bahwa dia menunaikan kewajibannya dengan benar, tepat sasaran, dan juga sampai kepada lisaili wal mahrum tadi. Ya, seperti itu. Ada juga kemungkinan yang menderma ini juga berpandangan ini Zat, yang
tidak mampu itu enak-enakan ini mereka cuma dapat derma-derma tok, tapi itu kan harusnya kan dicerahkan untuk yang tidak mampu. Ini apa yang harus dilakukan, Ustaz? Beri mereka keterampilan, Artinya diserukan juga. tidak selalu dalam bentuk harta, Ustaz, ke penyalurannya itu. Iya, tadi bahwa infak itu bukan hanya orang mengeluarkan harta bendanya, tetapi juga menyampaikan ilmunya. Yang berilmu dia harus keluarkan, harus dia ajarkan. Dalam riwayat disebutkan zakatul ilm kan, dengan apa? Zakatnya ilmu itu menyampaikannya, mengeluarkannya. Jadi disampaikan kepada mereka. Dan yang namanya kerjasama itu ya bisa juga berupa keterampilan. Ada di masyarakat itu orang-orang yang punya keahlian, punya skill, yang dia harus berbagi, dia harus menginfakkan itu, bukan berupa harta, berupa pengalaman, berupa pengetahuan. Dan ini ya memang harus ada tokoh, pemimpin, figur yang bisa menghimpun banyak orang, gitu, bisa menghimpun jamaah muslimin. Karena itu tanggung jawab besar di pundak seorang tokoh, seorang alim yang bisa sangat mungkin atau dengan mudah mendirikan Baitul Mal atau membangun sebuah lembaga sosial yang disebut dengan dana umat ini. Ya. Artinya berarti Baitul Mal ini sebenarnya salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan umat yang ada di masyarakat sebenarnya. Iya. Jadi dana umat itu demi maslahat umat, untuk kebutuhan-kebutuhan umat. Dan mereka gini, syariat itu tujuannya kan untuk mengantarkan manusia kepada kesempurnaan, kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan insani, ya. Kebahagiaan insani itu, maka salah satu ajarannya adalah dengan beramal dalam bentuk ibadah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dalam bentuk kewajiban finansial. Ada kewajiban finansial yang harus mereka laksanakan. Gitu. Karena itu berarti umat Islam atau masyarakat yang di Indonesia harusnya bersama-sama membantu dan membangun atau mendorong terciptanya Baitul Mal berjalan dengan baik yang ada di Indonesia, Zat, untuk kemakmuran umat sendiri, Zat. Iya, kerjasama itu tadi. Jadi Baitul Mal itu bentuk kerjasama umat untuk umat, gitu. Iya. Untuk umat itu sendiri. Dari umat untuk umat, Zat. Dari umat untuk umat. Iya, Zat. Iya. Kalau pesan-pesan, Ustaz, kira-kira pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan Ustaz kepada terkait termasuk orang-orang yang mampu untuk berdonasi, kemudian orang-orang tidak mampu yang nanti menerima donasi tersebut, dan orang-orang yang mengumpulkan donasi? Iya, saya pernah membaca sebuah riwayat yang kandungannya atau muatannya, isinya itu di tengah masyarakat itu setidaknya ada 4 pihak, 4 golongan yang harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Yang pertama, orang berilmu. Dia harus menyampaikan ilmunya. Dia harus menginfakkan ilmunya. Tidak boleh dia menyimpan ilmunya itu. Kitmanul ilm istilahnya. Dia harus mengajarkan kepada umat. Yang kedua, orang awam. Orang awam ini ya tidak berilmu. Orang awam ini bisa yang mampu sama yang tidak mampu. Nah, yang mampu ini karena dia awam, ya sekedar mengeluarkannya
lembaga yang dia temukan ya di situ gitu. Tidak ada apa namanya pilihan atau pintar dalam berinfak gitu ya. Nah, jadi dia harus belajar, harus bertanya, eh, tidak tidak menjadi pendiam dalam ilmu. Dia harus bertanya, harus belajar gitu. Harus ada tumbuh rasa minat untuk mengetahui, untuk berilmu. Karena itu tolabul ilm tadi itu. Kemudian yang ketiga ini orang yang berharta, orang yang punya harta, dia tidak enggan untuk menginfakkan, tidak menahan hartanya, tidak menunggu ada orang minta baru dia berinfak, tidak, tetapi juga dia harus sadar bahwa dalam semua hartanya itu bukan haknya dia, tapi ada hak maklum tadi. Kemudian yang keempat ini orang yang tidak punya, orang yang tidak berharta, tetapi tidak mudah dia meminta. Dia harus bangkit, dia harus berusaha, jangan sampai meminta. Ini namanya meminta itu sudah nggak ada jalan lain kecuali harus minta. Ini kalau empat pihak ini apa namanya bekerja sama, tahu posisinya masing-masing, pastilah niscaya akan terbangun masyarakat yang sejahtera. Iya, Ustaz. Semoga aja pencerahan ini yang didapat dari Ustaz mampu menggerakkan masyarakat dan 4 elemen tersebut untuk bekerja sama untuk kepentingan umat yang ada di Indonesia juga, Ustaz. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat juga buat saya dan buat yang lain. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas Sama-sama. waktunya. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Ustadz Ilyas terkait dana umat yang tentunya sangat penting sekali untuk kesejahteraan umat yang ada di Indonesia. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.